Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intel Besari, NIM 17202100065. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume buku Kebelet Kaya. Bab yang ke-1 yaitu bagaimana memulainya. Untuk yang pertama, yaitu berani itu munculnya dari dalam. Biasanya jangan berpikir karena tidak punya pengalaman bukan berarti kita tidak mau. Pola pikir dan tindakan itu akan mengikuti keputusan kita. Hal yang paling penting adalah memberanikan diri kita untuk menjadi seorang pengusaha handal. Yang kedua yaitu lakukan segera. Slogan lakukan atau just do it itu berlaku dalam pengembangan usaha. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulai suatu usaha. Yang ketiga yaitu kuasai secara detail. Mengawali sebuah usaha sangatlah mudah dan banyak caranya. Sedangkan untuk mempertahankan eksistensi memerlukan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Untuk memulai suatu usaha harus dengan keberanian terlebih dahulu. Yang keempat yaitu berbeda itu strategi. Untuk memulai suatu usaha harus tampil beda karena perbedaan itu akan membuka peluang untuk lebih mudah dikenal. Yang kelima, berjuang itu butuh siasat. Keberhasilan dalam suatu bisnis sangat ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang tinggi. Selain itu, berpikir positif dan selalu mempertahankan gambaran sukses di dalam benak kita akan menjadi bahan bakar yang menyemangati diri kita. Yang keenam, menaklukkan investor. Pada dasarnya, kebutuhan manusia yang tertinggi adalah pembuktian diri. Kebutuhan untuk membuktikan kemampuan diri inilah yang paling kuat mendorong seseorang untuk maju. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu bagaimana menjadi entrepreneur. Yang pertama, bermula dari impian. Impian di dalam benak diri kita adalah motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Tanpa impian, dunia ini tak berwarna dan tak hidup. Keberanian kita berimajinasi banyak menentukan sukses sebagai entrepreneur. Yang kedua yaitu lihat kebutuhan sekitar. Kepandaian kita melihat kebutuhan sangatlah penting, karena dari sinilah bisnis bermula. Terciptanya sebuah peluang bisnis terjadi karena sebuah bisnis yang dijalankan. Tangkaplah sebuah peluang bisnis, pasti akan bergulir bisnis-bisnis lainnya. Yang ketiga yaitu empati membuat kita terlibat. Empati menjadi dasar yang penting dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jika kita telah mengetahui untuk sukses di bisnis harus memiliki rasa empati yang besar, kita akan menjadi pengusaha yang sukses dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambah. Setiap bisnis akan memiliki peluang bisnis yang lainnya. Itulah sebuah nilai tambah. Banyak peluang bisnis yang muncul jika kita cukup jeli untuk melihatnya. Yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Seseorang membeli suatu produk didorong oleh rangsangan manfaatnya. Selain itu, apakah ada manfaat lebih dari hanya sekedar fungsi dari alat tersebut? Yang keenam yaitu wujudkan mimpi pelanggan. Menjual produk ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang memang menjadi keinginan pelanggan. Yang ketujuh yaitu peluang tergantung cara melihatnya. Entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan berikutnya, entah sektor barang maupun jasa. Selanjutnya bab 3 yaitu membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Ketika kita akan menguasai teori tetapi tidak berani mempraktikannya, ide bisnis sedahsyat apapun akan sulit menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu adrenalin dan seni berutang. Seorang entrepreneur berani menjalankan sebuah peluang dan mengambil risiko. Selain itu, seorang entrepreneur untuk mengerjakan peluang usaha, mereka akan membagi uangnya dengan orang lain untuk mengurangi risiko dan membagi keuntungan pada mitranya. Dalam bisnis, berutang untuk tambahan modal kerja atau investasi adalah hal yang wajar.
Yang ketiga yaitu kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Kumpulan data lapangan bisa digunakan untuk menentukan strategi perang bisnis. Yang keempat yaitu bangunlah komunitas. Untuk membuat komunitas yang baik adalah harus memiliki sistematika pelatihan, pembelajaran, dan keterbukaan dari setiap proses produksi, pemasaran, dan manajemen yang baik. Selain itu, buatlah sistem dan misi yang baik terlebih dahulu. Yang kelima yaitu prediksi sebuah fenomena. Kemampuan memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang ketika membaca sebuah peluang bisnis. Kemampuan ini akan membuat bisnis kita lebih aman karena kita sudah lebih dahulu memprediksi suatu pasar. Yang keenam, komentator yang bukan aktor. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat beraksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Yang membedakannya adalah keberanian seseorang untuk bertindak. Selanjutnya, bagian keempat yaitu hati seorang entrepreneur. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Untuk menjadi pengusaha Anda, kita tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai suatu bisnis walaupun tidak ada pengalaman. Kemampuan itu tumbuh jika kita menjalankannya, bukan hanya memikirkannya. Kedua, belajar dari kesuksesan. Jangan terlena dengan kesuksesan yang dapat menjerumuskan, karena itu pandai-pandailah mengelola kesuksesan agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Yang ketiga, mengelola kegagalan. Jika kita menjumpai kegagalan, jangan murung dan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan mengapa kita gagal. Yang harus kita lakukan adalah membuat suatu inovasi lainnya. Pasti sebuah hasil akan tercipta dan sukses akan di tangan kita. Semakin sering kita gagal, akan semakin jeli kita pandai untuk melihat sebuah peluang. Yang keempat, mengelola stres. Jangan pernah membuat suatu keputusan dalam keadaan stres. Biasanya, keputusan dalam kondisi panik hanya menghasilkan keputusan yang salah dan seringkali merugikan. Kenali diri kita dan percayalah bahwa kita mampu menyelesaikan apapun permasalahan tanpa tekanan yang berlebihan. Yang kelima, fokus pada masalah. Sebuah usaha harus dilakukan ekstra hati-hati dan telaten. Saat seorang entrepreneur menghadapi kendala, fokuslah pada masalah yang dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan. Selama kita bisa memfokuskan pada satu hal, maka peluang akan terlihat dengan jelas. Yang keenam, mencari cara terbaik. Seorang pebisnis yang baik harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan para produsen. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan pada bisnis yang sedang kita jalankan. Selanjutnya, bab yang kelima yaitu pola pikir entrepreneur. Yang pertama, selalu di pinggir jurang. Hidup di pinggir jurang dalam berbisnis ialah seperti orang yang punya kewajiban atau utang yang sangat besar. Seorang entrepreneur harus selalu haus akan peluang dan tantangan, karena itulah yang membuat hari-hari kita menjadi lebih bernilai. Yang kedua, memanfaatkan risiko. Entrepreneur sejati adalah seseorang yang berani mengambil sebuah risiko dengan calculated risk, yaitu memperhitungkan terlebih dahulu risiko yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, cerdas memilih peluang. Seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Yang keempat, jangan cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru dan tidak cepat puas dengan apa yang telah dicapai. Selanjutnya, bab yang keenam yaitu tugas entrepreneur. Yang pertama,
kreatif itu berbeda. Jiwa kreatif itu diperlukan bagi seorang entrepreneur. Jangan pernah membuang waktu terlalu lama karena sebuah kegagalan. Carilah inovasi lain dalam bisnis supaya usaha yang dijalankan dapat berkembang. Selanjutnya yang kedua yaitu mengelola sumber daya. Sebuah usaha itu butuh manajemen yang baik dan tim yang solid sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Karena dari tim yang solid lahirlah sebuah manajemen yang baik dan akan selalu muncul ide-ide atau pembaharuan untuk suatu bisnis. Yang ketiga, komunikasi itu seni. Bisnis bisa berjalan dengan baik dan lancar jika kita mampu membangun hubungan interpersonal yang baik dengan sesama. Yang keempat, insting kepemimpinan. Kita tidak perlu menunggu suatu keadaan untuk membuat kita menjadi seorang pemimpin, tetapi justru kita mengendalikan situasi agar jiwa leadership kita muncul. Selanjutnya, bab 7, Zero Prinsip Entrepreneur. Yang pertama, mulai dari nol. Banyak orang yang mau berbisnis tapi terhenti karena alasan modal. Sebenarnya modal seorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, vendor penyuplai produk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bangunlah sebuah kepercayaan dan keyakinan dalam hubungan pertemanan. Jika sebuah kepercayaan sudah terjalin, jalan untuk memulai usaha akan berjalan dengan mudah. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Kejujuran bagi seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Sebagai entrepreneur, mengatakan hal yang berlebihan akan membuat transaksi gagal karena justru akan menimbulkan kekecewaan pada pelanggan. Yang ketiga, zero mind atau pengosongan pikiran. Seseorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misalnya ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah. Kemampuan ini dapat membuat mereka berpikir jernih serta menemukan ide-ide yang jenius dan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya, bab 8, berbisnis tanpa uang tunai. Yang pertama, bukan mencari, tetapi dicari oleh modal. Berbisnis modalnya bukan saja uang, tetapi kelayakan bisnis yang dinilai. Kebanyakan entrepreneur tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain atau uang muka yang diputar-putar saja. Yang terpenting, money managementnya kuat. Yang kedua, kerjasama modal. Kerjasama modal yaitu modal uang dan modal keahlian. Lakukan hal yang paling dikuasai, tetapi tidak lupa untuk tetap terlibat dalam proses yang terjadi selama usaha itu masih berlangsung. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Bagi hasil biasanya lebih menarik jika hubungan kita dengan relasi adalah persahabatan yang sudah terjalin lama. Buatlah sebuah perjanjian yang jelas dengan rekan bisnis. Hal ini akan menghindari kita dari kesalahan ataupun kerugian yang mungkin saja terjadi. Yang keempat, menjadi perantara atau broker. Dengan menjadi broker, kita dapat membangun jaringan dengan kalangan berduit yang biasanya adalah para pengusaha sukses. Yang kelima, barter dengan para pemasok. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan. Tetapi barter akan bernilai lebih jika kedua benda memiliki nilai yang tidak berwujud. Yang keenam, multifungsi. Dengan mempelajari hal baru dan melakukan survei ke berbagai lapangan, maka kita akan semakin menguasai hal tersebut sekaligus mendapatkan banyak keuntungan. Selanjutnya, bab 9 yaitu darah entrepreneur. Yang pertama, penilai karakter yang baik. Bagi para entrepreneur, latihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. Pengalaman ini harus senantiasa diasah selama berwirausaha. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Seorang pebisnis harus menyajikan sebuah servis yang baik dan bermutu. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta.
Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Kemampuan fokus dapat membuat perubahan pada bisnis menjadi sangat dinamis dan selalu bergeser. 4. Memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita pada kesadaran pikiran seseorang, sehingga dalam kondisi tertentu, produk kita lah yang akan mereka prioritaskan. Yang kelima, berhitung sebelum berhutang. Memberikan kredit memanglah meningkatkan penjualan, tetapi harus disertakan dengan kesiapan dan ketelitian. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah yang hanya terbaik dan cocok menurut kita. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Bergeraklah terlebih dahulu untuk memulai usaha, kemudian menjadi mastering. Gunakan hal-hal instan yang tidak perlu berpikir panjang, sehingga ide bisa segera dikerjakan dengan cepat. Yang kedelapan, peluang itu membutuhkan kecepatan. Peluang banyak terdapat di lingkungan kerja, organisasi, dan lingkungan rumah. Lingkungan tersebut pastinya kita banyak memiliki kenalan, dan peluang pun lebih mudah tercipta. Selain itu, banyak peluang yang tercipta dari hobi dan minat. Untuk itu, temukan segera bakat kita supaya kita dapat mengembangkannya menjadi sebuah peluang. Yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Sosialisasi yang baik tentunya akan menjadi sarana promosi yang bagus, dan pastinya kita tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mengiklankan suatu produk. Yang ke-10, pandangan jauh ke depan. Banyak cara dan strategi untuk mencapai banyak impian, yaitu dengan berpikir jauh ke depan dengan cara menabung dan berinvestasi. Selanjutnya, bab 10, aturan main entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif. Bagi seorang entrepreneur, berpikiran dan berperilaku positif akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif. Hal itu akan terasa nikmat dirasakan di hati. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Ketika kita memulai usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Bersosialisasi dan berkarya adalah paket hubungan masyarakat yang baik. Yang ketiga, fenomena magis. Sejatinya, sebuah tolak ukur kesuksesan sebuah usaha tidak dilihat pada faktor magisnya. Bagi seorang entrepreneur, guru yang terbaik adalah diri sendiri, dan tentunya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita sendiri yang mampu membangun kredibilitas usaha. Yang keempat, menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur dituntut kemampuan dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis. Persaingan harus sehat dan jelas. Gunakan cara-cara yang memang tidak merugikan pihak lain, dan tentu saja jangan merugikan pelanggan. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman orang lain itu perlu dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, serta jangan lupa untuk mensyukurinya. Yang keenam, berinvestasilah. Sebagai seorang entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan. Contohnya adalah menabung atau asuransi. Selanjutnya, bab 11, budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati harus haus akan ilmu. Cukupnya ilmu akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Yang kedua, sportif tumbuh dari dalam. Sikap sportif seorang pebisnis yaitu berani bertanggung jawab dan mencoba mencari peluang lain di dalam sebuah permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kader. Di dalam proses kaderisasi, biasanya seorang entrepreneur mengadakan pelatihan dengan tujuan untuk menciptakan kader yang berwawasan untuk meningkatkan mutu suatu usaha. Yang keempat, berdaya juang. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan, serta carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Yang kelima, menunda kesenangan. Seorang entrepreneur harus menunda memanfaatkan uang untuk kesenangan. Teruslah bekerja membangun aset dan terus memutar uang untuk aset.
Selanjutnya, bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan modal, yaitu dengan memiliki keberanian dan mentalitas. Dengan hal itu, uang akan mengejar kita. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara pintar yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah sarana sukses seorang bisnis. Yang ketiga, tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain, dan begitu juga dalam membangun bisnis. Yang keempat, memiliki salesmanship. Sales merupakan pekerjaan yang banyak mengenal orang dan membutuhkan keahlian tersendiri, dan hal tersebut merupakan suatu jaringan yang akan memperkuat bisnis kita. Sekian penjelasan resume buku Kebun Kaya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.